Agustus 2013. Ya, pada sore hari ini pemirsa Dialog Halo Lampung mengangkat tema yang sangat menarik sekali, yakni catatan demokrasi di Indonesia, telaah hasil survei Indeks Demokrasi Indonesia. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin berpartisipasi atau bertanya, memberikan saran seputar tema yang akan kami bahas pada sore hari ini, silakan Anda dapat menghubungi kami di line telepon yang nomornya sudah tertera di layar televisi Anda. Segera saya harus sapa 3 orang narasumber istimewa saya sore hari ini. Yang pertama, di samping saya sudah hadir Dr. Syarif Hidayat. Beliau ini adalah anggota Dewan Ahli Indeks Demokrasi Indonesia sekaligus juga peneliti utama LIPI. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Kabar baik tentunya ya, Pak? Kabar baik. Oke, baik. Di samping Pak Syarif juga sudah hadir Direktur Politik dan Komunikasi dari Bappenas, pemirsa, sekaligus juga Direktur Nasional Indeks Demokrasi Indonesia. Beliau adalah Dr. Raden Siliwanti. Selamat sore, Ibu. Selamat sore pemirsa di rumah, terutama di Lampung. Oke, kabar baik tentunya ya, Bu ya? Baik, alhamdulillah. Gimana nih kesan-kesannya masuk Lampung? Jarang ke Lampung, tapi hari ini saya senang sekali bisa ada di Lampung ya, alhamdulillah. Baik, di samping Ibu Raden Siliwanti sudah hadir dosen FISIP dari Universitas Lampung. Beliau adalah Dr. Andes Hertanto, MSI. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Kabar baik tentunya ya, Pak ya. Oke, baik. Pemirsa, demokrasi di Indonesia menghadapi 3 tantangan yang membutuhkan optimisme sehingga dapat mewujudkan bangsa yang sejahtera, tentunya adil dan juga maju. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan ketiga tantangan tersebut. Yang pertama adalah demokrasi atau politik kita baru menuju ke tingkat kematangannya. Dan juga yang kedua, demokrasi yang multipartai yang rentan adanya konflik, dan juga tantangan ketiga adalah demokrasi multibudaya sebagai implikasi masyarakat Indonesia yang majemuk dengan berbagai suku, berbagai ras, dan juga berbagai agama. Untuk itu dalam masyarakat majemuk perlu dipupuk adanya dan dikembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai, toleransi yang tinggi, dan juga saling mengasihi. Nah, menarik sekali sore hari ini kita akan membahasnya ya bersama 3 orang narasumber yang sudah saya perkenalkan tadi. Baik, sebelum saya akan berbincang banyak dengan Pak Syarif, saya ingin ke Ibu dulu. Ya, Bu, ini mengenai penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia. Saya ingin mengetahui apa sebenarnya latar belakang dari penyusunan ini, Bu? Mungkin ini awal kenapa kita menyusun Indeks Demokrasi Indonesia. Yang jelas mungkin berangkat dari tujuan kita menyusun Indeks Demokrasi adalah untuk memberikan artinya untuk alat untuk mengukur kinerja demokrasi di Indonesia untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang politik atau di bidang demokrasi. Oke. Untuk memberikan input tersebut tentunya kita harus memiliki alat ukur seperti misalnya di bidang ekonomi ya, tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan akan jauh lebih mudah kita bisa melihat baik itu oleh pemerintah, kami terutama yang dari pemerintah daerah tentunya karena ini di 33 provinsi dan juga oleh masyarakat secara umum dan juga akademisi untuk bisa melihat sebetulnya bagaimana perkembangan demokrasi. Yang kedua alasannya adalah kita belum memiliki alat ukur yang bisa memberikan informasi secara reguler setiap tahun. Oke. Itu yang tidak kita miliki. Banyak hasil riset kualitatif dan lain sebagainya ataupun misalnya yang dihasilkan oleh lembaga think tank tetapi kan sifatnya pada level negara. Oke. Nah, Indeks Demokrasi ini adalah mengukur kinerja demokrasi per provinsi. Oke. Jadi 2 alasan inilah yang sebetulnya melatar belakangi kami menyusun Indeks Demokrasi Indonesia. Oke, saya ingin ke Pak Syarif. Tadi menyambung pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Siliwanti mengenai perkembangan demokrasi ini, Pak Syarif. Kita boleh tahu bersama nih dari data Indeks Demokrasi Indonesia, perkembangan demokrasi dalam skala nasional saat ini di tahun 2013 kondisinya seperti apa? Nah, secara umum kalau kita lihat perkembangan indeks kinerja demokrasi kita secara nasional itu ditandai oleh cukup meningkatnya sangat drastis ya, sangat tinggi aspek kebebasan sipil. Karena ada 3 aspek yang kita ukur di dalam Indeks Demokrasi Indonesia ini. Yang pertama kebebasan sipil, dan yang kedua adalah hak-hak politik, dan yang ketiga itu adalah institusi demokrasi. Nah, dari 3 aspek ini bila dilihat kinerjanya atau capaian dari indeksnya,
kebebasan sipil itu hampir merata di seluruh 33 provinsi, itu dengan nilai indeks yang tinggi, di atas 90, atas 85 ya, mencapai ada yang 95. Terus untuk hak-hak politik, ini juga hampir kecenderungan yang sama, termasuk di Lampung, itu mengalami capaian kinerja yang relatif rendah, gitu. Bahkan di bawah angka 60. Karena indeksnya kan semakin tinggi semakin bagus. Nah, kemudian kelembagaan demokrasi ini adalah satu aspek yang walaupun masih dalam kategori sedang di angka 60-an, namun di tahun 2011 itu sampai sekarang itu cenderung mengalami sedikit kenaikan. Nah, jadi artinya apa yang terjadi ini menunjukkan perkembangan demokrasi kita selama 15 tahun reformasi ini ditandai oleh adanya peningkatan atau bahkan saya menyebut adanya suatu ledakan peningkatan partisipasi masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya kinerja aspek kebebasan sipil. Namun pada saat yang sama itu tidak diikuti oleh perkembangan kemampuan dan kapasitas dari lembaga-lembaga demokrasi yang ada, baik di dalam mengartikulasi, mengakomodasi, dan juga dalam rangka menindaklanjuti aspirasi tadi, sehingga akibatnya apa? Partisipasi meningkat dengan tinggi, sementara saluran untuk partisipasinya ini cenderung mampet, lembaga yang harus menindaklanjutinya cenderung kurang berfungsi, akhirnya apa? Partisipasi ini kemudian muncul diekspresikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang cenderung kontra demokrasi. Ya misalnya saja meningkatnya partisipasi diukur dengan demo. Demo itu hal yang wajar-wajar saja dan hal yang seharusnya juga ada dalam rangka mengekspresikan kebebasan sipil. Tapi ketika salurannya tidak bekerja secara baik, lembaga yang harusnya juga menampung tidak bekerja secara maksimal, akhirnya limpahan partisipasi tadi pecah di tengah jalan, dan itulah yang kemudian kita lihat dengan fenomena sehari-hari dia hampir merata di seluruh provinsi di Indonesia dalam bentuk demo kekerasan, pemblokiran, pembakaran. Ini karena salurannya atau lembaganya tidak berfungsi dengan baik begitu, sementara partisipasinya meningkat tinggi begitu. Baik, saya ingin ke Pak Hertanto. Pak Hertanto, ini apakah indeks yang disusun ini bisa mencerminkan demokrasi Pancasila, bukan malah demokrasi yang dianut oleh negara Barat misalnya? Ya, dari apa yang saya baca dari laporan yang sudah disusun oleh tim dari Bappenas maupun dari teman-teman dari LIPI, justru ide ini ingin membuat sebuah produk untuk instrumen untuk mengukur demokrasi dengan nilai-nilai keindonesiaan gitu. Sehingga bagaimana aspek yang diambil, walaupun di sana ada konteks internasionalnya tadi yang 3 dikemukakan aspek oleh Pak ini, juga indikator-indikator yang kemudian variabel dan indikator yang dipakai itu mencerminkan realitas kehidupan politik yang ada di Indonesia, nilai-nilai kebangsaan yang ada di Indonesia, kemudian nilai-nilai budaya dan kemajemukan masyarakat yang ada di Indonesia. Bagaimana agar ide ini bisa dipakai untuk semua provinsi di Indonesia, 33 provinsi itu, maka kemudian ide yang disusun ini sedapat mungkin memang memiliki nilai-nilai keindonesiaan. Oke, baik. Ibu Siliwanti, kemudian saya ingin mengetahui ini proses penyusunan indeks sendiri, bisa diceritakan kepada kami semua di sini bagaimana dari mulai awalnya? Cara menyusun ID, jadi metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kalau kita ingin menghasilkan suatu indeks berarti harus ada data dan informasi. Yang pertama adalah kita memperoleh data dan informasi berupa fakta yang disampaikan oleh koran, media di sini, di masing-masing provinsi. Itu pertama. Jadi mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Itu kita catat, kita identifikasi supaya kita catat, dan nanti hasilnya menjadi suatu coding koran. Itu data kuantitatif. Ada juga nanti yang data kualitatif. Yang kedua adalah review dokumen. Jadi dokumen-dokumen yang tentunya
representatif ya untuk bisa mencerminkan bagaimana kondisi penyelenggaraan pemerintahan, atau mungkin kalau bahasanya nanti demokrasi, itulah yang itu misalnya dari sekretariat dewan, dari pemerintahan atau dari Polda sini. Itu 2 cara pengumpulan. Yang ketiga adalah hasil dari coding koran dan juga review dokumen tersebut kita bawa ke forum diskusi. Forum diskusi yang tentunya punya kriteria siapa saja yang ikut di dalam forum group of discussion tersebut. Misalnya seperti dari Pemda pasti ikut, kemudian dari partai politik, ada dari DPRD, media massa, LSM, tokoh yang cukup representatif. Dan kriteria ini yang kita sebetulnya harus kita ketat sekali mengenai hal ini. Kemudian itu bisa nanti dikonfirmasi, misalnya data-data dari koran ataupun review dokumen itu dikonfirmasi kembali pada forum tersebut. Apakah memang ada yang tertinggal barangkali gitu ya kan, atau bagaimana? Kemudian berikutnya adalah kita melakukan juga in-depth interview pada orang-orang tertentu yang punya kompetensi, yang memahami dengan paham sekali gitu bagaimana kondisi Lampung. Ada pembobotan, ada masing-masing aspek variabel dan indikator. Ini biasanya interviewnya dilakukan kepada siapa, Bu? Tergantung nanti kriteria seleksinya siapa yang terpilih gitu ya kan. Ada tapi seleksinya. misalnya kalau Pak ini misalnya, wah ini Bapak ini tahu persis mengenai kondisi di Lampung misalnya terkait dengan kepemiluan atau terkait dengan masalah konflik yang misalnya di koran biasanya kan kita akan melihat oh ini jumlah konfliknya misalnya sekian. Oh kita perdalam itu dan memastikan bahwa memang itulah yang terjadi di sini. Itu yang akan kita lakukan. Ada tadi ada pembobotan aspek variabel indikator dan kita melakukan indexing. Nah, kemudian hasilnya adalah ini prosesnya memakan waktu berapa lama ya, Bu? Prosesnya kalau efisiensi mungkin 3 bulan, memperoleh data dari koran, karena BPS yang melakukan ini, pengumpulan data oleh BPS. Kemudian nanti kita punya tim panel ahli yang tidak bisa kita intervensi sedikit pun. Saya orang pemerintah. Tim panel ahli ini salah satunya Pak Sarif ini, jadi ada 4 orang tim panel ahli yang tidak kita bisa intervensi. Itulah yang nanti akan menentukan skornya berapa untuk masing-masing provinsi berdasarkan 4 pengumpulan data tersebut. Oke, baik Pak Syarif. Kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bisa menjamin angka yang keluar ini adalah objektif dan tidak dimanipulasi, juga tidak ada kepentingan yang ditumpangi dari hasil ini, begitu Pak Syarif? Jawabnya salah singkat, sangat terjamin. Gitu. Sangat terjamin ya. Sangat terjamin dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya, kalau dilihat dari proses penyusunannya sepertinya. Nah itu gimana prosesnya itu? Itulah antara lain yang dikemukakan oleh Ibu Siliwanti tadi. Itu peran dari 4 orang tim ahli ini. Jadi panel ahli yang terdiri dari 4 orang ini tidak saja menjamin independensi dari indeks demokrasi ini pada tataran konsep. Artinya 4 orang inilah yang menyusun, mulai melahirkannya bayi indeks demokrasi Indonesia ini dari konsep awal. Nah kemudian untuk menjaga independensi tadi sehingga tidak ada intervensi dari pihak pemerintah, maupun pada tahap awal kita juga dalam penyusunan konsep ini secara finansial kan dibantu juga oleh negara-negara dari agen-agen internasional seperti UNDP. Kemudian nah ini untuk menjaga kepentingan-kepentingan ini juga ada pagar yang sangat ketat dibuat yang dipagari oleh 4 orang tim ahli ini, sehingga boleh saja usulan masuk tetapi konsep akhir tetap ada di tangan 4 orang ini. Nah itulah mulai dari aspek variabel indikator ini yang merumuskan 4 orang tenaga ahli ini. Nah setelah konsep jadi, ketika mengawal pengumpulan datanya untuk menjaga independensi yang datanya tadi, 4 orang tim ahli ini pun ikut mengawal mulai dari pengumpulan data di lapangan. Jadi 4 orang tim ahli ini diturunkan ke lapangan untuk ikut dalam FGD, berinteraksi langsung selama dalam FGD itu. Nah kemudian setelah hasil dari FGD itu juga selesai, dan dari coding koran, sebelum FGD itu ada coding koran namanya. Setelah review koran dilakukan oleh BPS, jadi BPS itu membaca koran, mengclipping koran, itu mulai dari tanggal 2 Januari pada tahun yang bersangkutan sampai dengan satunya tahun baru, jadi tanggal 2 Januari sampai dengan Desember. Nah, mereka akan ikuti perkembangan dari mencatat informasi terkait 28 indikator yang kita miliki. Nah, itu sebabnya
indeks demokrasi tahun 2013 Iya. ini belum bisa dikeluarkan di Desember tahun 2013. Oh, Nah, harus nunggu